Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam tak lupa pula kita sajikan keharikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Muhammad Nasir SPD, dan yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru SD Negeri Jambulabu yang kita cintai ini. Alhamdulillah, hari ini kita akan melaksanakan, tepatnya guru-guru penggerak akan melaksanakan diseminasi penerapan disiplin positif yang akan dilaksanakan oleh Ibu Dewi Erikawati SPD dan Ibu Nilawati SPD. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah mendukung dan memberikan motivasinya kepada guru-guru kita, Ibu Dewi dan Ibu Nila selaku guru penggerak sampai di titik ini. Kemudian rangkaian berikutnya adalah pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih kepada Bu Ila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah atas rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan tugas rutinitas kita sebagai pendidik mencerdaskan anak bangsa. Salam dan salam kita sajikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta pimpinan sekalian. Bapak Ibu, guru hebat SD Negeri Jambulabu yang saya hormati, pada pagi menjelang siang ini sama-sama kita duduk bersama di sini dalam ruangan kita dalam rangka kita mengikuti diseminasi penerapan disiplin positif. Ini merupakan tahapan yang dilaksanakan oleh guru penggerak, yaitu saudari Dewi Erikawati SPD bersama rekannya yaitu Ibu Nilawati SPD. Kepada beliau berdua kita ucapkan selamat dan semangat dalam menyampaikan beberapa kegiatan kepada kita. Dan pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan sedikit informasi kepada Bapak Ibu bagaimana atau apa yang masuk dengan diseminasi itu. Diseminasi itu adalah serangkaian kegiatan yang disampaikan kepada sekelompok atau kepada kita semua agar kita paham informasi tersebut dan kegiatan-kegiatan di dalamnya, agar kita mempunyai motivasi, memancing motivasi kita, memancing motivasi Bapak Ibu agar kedepannya bisa menjadi peserta calon guru penggerak. Insyaallah kita sudah mencanangkan, sudah kita buat yel-yel kemarin itu agar terbangkit motivasi Bapak Ibu supaya bisa ikut serta dalam angkatan ke-12 tahun 2024. Kita kembali lagi kepada diseminasi, yaitu disiplin positif. Yaitu yang dimaksud dengan disiplin positif. Di sini sedikit saya sampaikan. Mungkin kalau kata disiplin itu nggak asing lagi. Disiplin adalah tepat waktu. Ya baik, tepat waktu dalam melaksanakan kinerja kita. Jadi kepada Bapak Ibu, bagaimana cara kita bisa tepat waktu? Kita memanage sendiri, mengatur sendiri jadwal kita sehingga kita dalam kegiatan apapun tidak terlambat, ya kan? Senantiasa target atau sasaran kita itu, rencana yang kita susun bisa
capai. Itu sedikit sekelumit kata-kata dari saya, sederhana. Nanti akan lebih jelasnya disampaikan oleh saudari Ibu Dewi Erikawati. Beliau ini lebih paham lagi tentang modul 1.4 ini. Jadi pada kesempatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi terapan disiplin positif yang disampaikan oleh Ibu Dewi Erikawati dan Ibu Ilawati SPD resmi dimulai. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu. Terima kasih kepada Bapak kami ucapkan. Selanjutnya agar mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa secara bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ibu Mandayani SPDI. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Mandayani. Selanjutnya designasi penerapan disiplin positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Erikawati SPD dilanjutkan nanti oleh Ibu Milawati SPD juga. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada teman saya sebagai moderator. Dan sekarang saya ambil alih. Saat ini saya sebagai anggota CGP Angkatan 11 ingin melaksanakan tugas kami yaitu di modul 1.4 tentang penerapan budaya disiplin positif. Jadi, budaya positif di sini ada latar belakangnya. Jadi saya buat di sini tujuan pendidikan kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari dilakukannya proses pendidikan adalah untuk menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, maka pendidikan harus memiliki kesatuan konsep yang jelas meliputi Ing Ngarso Suntulodo sebagai guru atau pendidik harus bisa menjadi teladan yang baik untuk peserta didiknya. Kemudian Ing Madiro Mangun Karsa, pendidik mampu menciptakan ide bagi peserta didik. Selanjutnya Tukuri Handayani, pendidik harus mampu memberikan motivasi arahan kepada peserta didik. Jadi, kita sebagai guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Jadi, yang pertama yaitu adanya disiplin positif. Kedua, motivasi, hukuman dan penghargaan. Keyakinan kelas atau sekolah, kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, apakah ibu-ibu di sini semua ada yang tahu apa arti disiplin?
Siapa yang tahu? Ya, Bu Nurbaini? Pendekatan dengan mendidik anak tanpa harus memberi hukuman. Iya, bagus, hebat. Ada lagi yang lain? Saya Bu. Oh iya, Ibu Ola. Mentaati peraturan yang sudah ditetapkan dengan tanpa pamrih. Dia melakukan itu tanpa pamrih. Tanpa pamrih ya. Tepuk tangan dulu. Oke, boleh. Jadi disiplin itu kalau menurut bahasa Latinnya, disiplin itu arti katanya itu patuh, latihan. Kemudian adanya disiplin itu kita harus mendisiplinkan diri, yaitu patuh taat terhadap peraturan. Di sini saya jelaskan, disiplin yaitu suatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuannya menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini, barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban untuk mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai dengan harapan kita. Nah, di sini saya jelaskan ada teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Tiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai guru tidak boleh kita memaksakan kehendak kita kepada peserta didik. Ya, ibu-ibu ya, setuju ya? Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia adalah yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Siapa yang masih ingat apa 6 elemen profil pelajar Pancasila? Siapa masih ingat? Iya, Bu Nurbaini. Apa yang pertama? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Oke, tepuk tangan untuk Bu Nurbaini. Ternyata masih ingat semua ya. Kemudian, selain itu, terdapat banyak nilai-nilai kebajikan yang universal, antara lain tentang keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, empati, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, dan kesabaran juga keamanan. Nah, selanjutnya di sini ada motivasi, hukuman, dan penghargaan. Siapa yang tahu apa arti motivasi? Oh iya, Bu Dila? Oke, kata Bu Nila motivasi ada dorongan. Pintar. Terima kasih Bu Nila. Ya, jadi saya bacakan di sini. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang membujuk atau memintanya. Jadi dorongan itu ada eksternal dan faktor ketergantungan. Menurut Alfikon 1993. Teori motivasi perilaku manusia menurut Diana Gossen dalam bukunya Reducing School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjaga
Jadi kita sebagai guru, kita harus bisa memberikan motivasi kita kepada peserta didik. Tidak boleh dipaksa ibu-ibu. Jadi harus kita kasih motivasi, kita kasih semangat supaya kita menghargai apa yang dilakukan oleh peserta didik kita sesuai keyakinan atau sikap di dalam dirinya sendiri. Jadi tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga-tiganya tadi pada murid agar kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi murid-murid itu memiliki nilai-nilainya sendiri, memiliki keyakinan sendiri, tidak boleh dipaksa. Jadi kita harus menuntunnya, mendidiknya, kita memberikan motivasi supaya seperti tadi itu tambah rajin belajar ke sekolah. Kemudian di sini ada hukuman. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas di sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu itu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata yang kita lakukan. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati bersama oleh pihak guru ataupun sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Nah, marilah sama-sama kita berdiskusi ya, guru-guru semua. Di sini ada tindakan guru. Tindakan guru ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya, yang pertama saya bacakan, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut ibu-ibu itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Siapa yang Saya, jawab? Bu. Oh ya, Bu Ola dulu. Hukuman Ibu. Oh, hukuman. Menurut Bu Ola itu hukuman. Oke, kita simpan ya. Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Iya, Ibu Nila? Hukuman kata Bu Nila. Oke, yang kita simpan dulu, kita lihat jawabannya ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Iya, Ibu sekalian? Hukuman Bu. Oh, menurut Ibu hukuman. Oke, kita simpan dulu ya. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, Bu Juwita? Konsekuensi. Oke, terima kasih. Kita simpan dulu jawabannya. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya, Bu Mulyani? Konsekuensi. Oke. Kemudian yang nomor 6, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, Bu Yani? Hukuman. Hukuman. Oke. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pak Reja, kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Oke, terima kasih. Kita lihat sama-sama jawabannya. Iya, ini dia jawabannya. Ada yang betul tadi ya, hebat guru-guru. Bisa membedakan yang mana hukuman dan konsekuensi.
Jadi yang pertama, mencatat satu sekali dalam buku itu termasuk hukuman. Mengapa disebut hukuman? Apa Bu Uyu? Karena memberatkan murid. Oh iya, karena memberatkan murid. Iya, oke. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu termasuk hukuman. Ya, kenapa? Kenapa disebut hukuman? Karena itu fisiknya. Fisiknya itu yang dihukum. Mental anak tadi. Kemudian murid diminta push up juga hukuman, mengganti kertas, tugas temannya kalau dicoret-coret, itu termasuk konsekuensi. Kenapa? Karena dia memiliki rasa tanggung jawab tadi. Sudah mencoret-coret buku teman, kemudian dia ganti. Itu bukan hukuman, tapi ada rasa tanggung jawab dia mengganti buku temannya. Nah, itu yang bagus. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja, kaki senggol, itu konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, itu hukuman. Anak-anak tadi terpaksa dia tidak memakai sepatu seharian, dia sedih, mentalnya yang terhukum. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, itu termasuk konsekuensi karena biasanya guru PJOK dengan peserta didiknya itu memiliki kesepakatan, keyakinan. Jadi apabila terlambat, apabila tidak memakai pakaian seragam, dia ada konsekuensinya sebagai bentuk rasa tanggung jawab dia. Nah, sini saya jelaskan apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan, adanya paksaan, mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kemudian kalau konsekuensi, itu sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Dihukum oleh penghargaan. Di sini, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Menurut Al-Fiqh, menurut Kon, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal, tindakan belajar itu sendirilah sebagai penghargaan sesungguhnya. Jadi menurut ibu-ibu, lebih baik kita memberikan hukuman atau konsekuensi, ibu semuanya? Iya, konsekuensi. Jadi tidak boleh kita lagi menghukum ya. Oke, terima kasih. Nah, supaya semangat, kita ice breaking dulu ya. Ayo semua, ibu-ibu berdiri. Ya, berdiri semua ibu-ibu biar semangat. Nah, gitu terus. Kita ke Korea ya Bu ya. Berdiri lah Pak, mana sih Bapak? Pak nonton aja. Nang aku juga nunggu. Pusing. 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 Tadi terus.
Oh ya semua ya. Ya semangat. We are a dreamer, we make it happen. Guess we believe it. Because we are a dreamer, we make it happen. Guess we can see it. Guess we are keep rising. Raise that. Oh yeah. We are a dreamer, we make it happen. Guess we believe it. We are a dreamer, we make it happen. Guess we believe it. Look who we are a dreamer, we make it happen. Guess we can see it. Guess we are keep rising. Raise back. Oh yeah. Guess we are raise back. Oh yeah. We are a dreamer, we make it happen. Guess we believe it. Oke, selanjutnya kita masuk. Oke, selanjutnya kita masuk keyakinan kelas. Siapa yang tahu apa perbedaan dari keyakinan kelas atau peraturan kelas? Siapa? Iya, Bu Nilawati? Kalau pihak kelas itu adalah kebajikan yang terjadi bersama-sama dengan dua-duanya. Kalau keluarga kelas itu tahu sendiri Bu, pihak aja. Oke, terima kasih. Hebat jawabannya Ibu Nilawati. Tangan dulu. Iya, jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang universal yang diyakini bersama-sama. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas itu antara guru beserta muridnya. Muridnya dilibatkan di dalam kelas. Yuk kita buat kesepakatan kelas bersama-sama. Jadi seperti itu. Sedangkan kalau peraturan itu, yaitu dibuatnya sepihak aja. Misalnya sekolah yang buat peraturan tentang sekolah, tentang seragam, ataupun guru buat peraturannya sendiri, anak-anak seragam, sekolah, pakai sepatu. Jadi seperti itu, dibuatnya secara sepihak. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas di sini ada namanya taklid. Yang pertama itu terdengar. Terdengar itu sesuatu yang sering kita dengar, seperti ada kata maaf, kemudian mengucapkan salam, mengucapkan terima kasih, kemudian berdoa. Kita kan sering berdoa sebelum ataupun sesudah melakukan sesuatu ataupun belajar. Kemudian ada juga terlihat. Terlihat itu kita bisa melihat itu sikap anak-anak di kelas kita. Bagaimana sikapnya? Misalnya menghargai orang lain, saling membantu, toleransi, dan rasa peduli. Kemudian ada namanya berperilaku. Itu juga sifat juga. Seperti anak-anak itu kita latih jujur,
sopan santun, rasa tanggung jawab, dan mandiri. Nah, di sini juga ada kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Di sini ada guru tugasnya. Guru tugasnya itu mengajar, mendidik, memberikan nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas. Tugas murid, dia belajar, mengerjakan tugas, mengikuti peraturan, dan mendengarkan penjelasan guru. Adanya kalimat positif dan kalimat negatif dalam pembuatan keyakinan kelas. Contoh kalimat negatifnya, misalnya, jangan buang sampah sembarangan. Kira-kira kalimat positifnya gimana? Marilah jaga kebersihan. Iya, kata bola, marilah jaga kebersihan. Boleh. Ada lagi yang lain? Buang sampah pada tempatnya. Iya, buang sampah pada tempatnya. Jadi pada kalimat negatif itu ada kata jangan dan ada kata tidak. Pada kalimat positif, kata jangan ataupun kata tidak kita hilangkan menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi seperti itu. Nah, di sini apabila di sekolah kita melakukan budaya positif, adanya lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Nah, di sini ada diskusi. Nah, kita melakukan diskusi ya. Jadi menurut Bapak Ibu, di sini ada peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Menurut dalam keyakinan kelas, sifat kebajikan, nilai kebajikan apa yang sesuai dengan peraturan kelas tersebut? Iya, Bu Ola, yang pertama apa Bu Ola? Itu tanggung jawab. Iya, selalu kembalikan buku ke tempatnya, bentuk tanggung jawab. Oke. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Iya, Bu Nurgani? Menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Oke, terima kasih. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Termasuk sikap yang mana? Apa Bu? Iya, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Termasuk nilai kebajikan yang mana? Disiplin, Bu. Oh, disiplin. Oke, kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kira-kira apa bentuk keyakinannya? Kesehatan, Bu. Kesehatan. Oke. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Termasuk apa? Disiplin. Disiplin. Menggunakan masker. Kesehatan, Bu. Kesehatan. Oh iya, kata Bu Nila, kesehatan. Betul. Kemudian jangan berlari-lari di kelas. Termasuk apa? Keselamatan. Keselamatan. Oke, kita lihat jawabannya. Iya, betul sekali. Yang pertama itu tanggung jawab. Di dalam orang itu menghormati orang lain. Nah, di 15 menit itu komitmen atau disiplin. Kemudian dilarang kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Menggunakan narkoba itu bentuknya kesehatan. Bergantian menunggu giliran itu menghormati orang lain dan bersahabat. Gunakan masker itu untuk kesehatan dan keselamatan diri sendiri. Jangan berlari di kelas, itu termasuk keselamatan dan keamanan diri sendiri. Nah, di sini saya sudah membuat contoh keyakinan kelas saya ya. Nah, jadi apakah ibu-ibu semua sudah membuat keyakinan pasti kelasnya? Sudah, oke, hebat. Terima kasih. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, kemudian membutuhkan kasih sayang dan merasa diterima, adanya kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima atau love and belonging, kebebasan freedom, kesenangan fun, dan penguasaan power. Nah, di sini kita berdiskusi lagi, ibu-ibu. Di sini ada diskusi ya, ada kasus ini misalnya. Nanti kita cocokkan pada 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Di sini Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya yang bernama
Doni. Beberapa anak di kelas 2A mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang temannya secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Ibu Endah, silakan Ibu Endah. Akan memanggil Doni untuk memanggil biar bisa Memanggil Doni berbicara. Oke, berdua ya. Nah, cara baik katanya apa alasannya gitu ya, bilangan ya? mengapa dia bisa membantu temannya. Oh iya, kita tanya baik-baik. Kenapa Doni membantu teman? Apa alasannya? Oke, terima kasih. Yang kedua, kira-kira menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Oh ya, Ibu, mana yang ini? Rasa Doni tadi bukan karena dia tidak membawa bekal. Iya. Bekal, kemudian dia tidak ada uang jajan sehingga dia mengambil bekal temannya. Oh begitu, oh iya terima kasih. Tepuk tangan untuk jawaban cikgu-cikgu kita yang hebat. Sudah tahu ya. Nah, jadi kita lihat jawabannya. Iya, jawabannya. Yang dilakukan Ibu Ambar yaitu memanggil Doni ya, mengajak berdua, berbicara dengan baik, menanyakan alasan mengapa Doni membantu teman dan mencari tahu latar belakangnya dengan berbicara kepada orang tua Doni. Kemudian alasan Doni karena Doni merasa lapar dia kata Bu Mandayani, tidak membawa bekal, tidak bawa uang jajan, sehingga dia mengambil bekal temannya. Jadi kebutuhan bertahan hidupnya itu belum terpenuhi di rumah. Mungkin karena orang tua yang sibuk, tidak mengurusi anaknya, belum dikasih jajan, belum dikasih sarapan. Jadi kemudian alasan yang kedua, Doni membutuhkan kasih sayang dari teman-temannya. Jadi Doni kekurangan kasih sayang dan perhatian juga dari orang tuanya. Mungkin dia udah punya uang saku, cuma ingin aja dia. Oh ya ingin ya, dia ingin dibutuhkan sama temannya, diperhatikan. Iya. Tadi ini udah ya 5 kebutuhan dasar manusia. Apa aja Ibu tadi yang pertama? Bertahan hidup. Iya, bertahan hidup. Yang kedua? Kasih sayang. Yang ketiga? Penguasaan. Yang keempat? Kebebasan. Yang kelima? Iya, kesenangan. Apakah semua ini harus kita penuhi, Ibu? Harus. Iya, harus. Jadi kebutuhan kita ada 5 ini kita harus terpenuhi. Apakah ibu butuhkan kasih sayang? Iya. Apakah ibu butuh bertahan hidup? Iya. Jadi semuanya ini bukan hanya kita sebagai guru yang harus terpenuhi, ternyata peserta didik kita juga harus terpenuhi supaya pembelajaran mereka menjadi aman, nyaman, ya kan? 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Kelima, manajer. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu ada motivasi, ada guru berbuat, guru berkata, hasilnya kaitan dengan dunia berkualitas, ada murid berkata, dampak pada murid. Ya, jadi di sini pada posisi kontrol itu adanya identitas yang gagal, yaitu sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kemudian juga ada identitas yang berhasil atau sukses, yaitu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Kemudian ada identitas berhasil atau sukses, yaitu gurunya sebagai manajer. Dia dapat menghargai diri mereka sendiri. Nah, ini ada videonya ya, Ibu ya, kita perhatikan. Naren, sini kamu. Selamat pagi. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak.
Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu.
Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Adia. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, ibu-ibu semuanya, tadi kita sudah melihat contoh ya, contoh 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Kira-kira selama ini apa yang kita lakukan itu kira-kira kita pernah di posisi yang mana? Ayo, siapa yang ingin berpendapat? Selama ini yang kita lakukan, kita pernah melakukan sama peserta didik kita itu ada di posisi mana? Guru pembuku. Apa Ibu Ola? Guru pembuku. Iya, selama ini kita sering menghukum ya? Iya. Oke, ada lagi yang lain? Oh iya, Ibu Juwita dia pernah sebagai pemantau. Oke, hebat, bagus. Jadi, kita sebagai seorang guru, kita sekarang ini tidak boleh lagi menghukum peserta didik kita ya, Ibu-ibu ya. Jadi kalau bisa kita minimal sebagai teman dulu. Nanti baru sebagai pemantau, baru sebagai manajer. Nah, marilah sama-sama kita berdiskusi ya. Nah, di sini ayo sama-sama kita berdiskusi. Ada pernyataan berikut ini. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk kita sebagai seorang guru, kita di dalam posisi yang mana? Membuat rasa bersalah. Apa bola? Membuat Rasa bersalah. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira itu posisi kita sebagai seorang guru di posisi yang mana? Iya Bu Nuri, penghukum. Oke. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak. Iya Bu Enda? Oke, sebagai teman kata Bu Enda. Kita simpan dulu jawabannya. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa Ibu Juwita? Sebagai pemantau. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Kemudian yang keenam, kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira posisi guru di bagian mana? Apa Bu Nuri? Penghukum ya? Oke, kita lihat sama-sama jawabannya. Nah, ini dia jawabannya. Tepuk tangan dulu, tadi sudah jawabannya betul. Jadi, saya kecewa sekali dengan kamu itu membuat orang merasa bersalah. Jadi anak-anak tadi merasa, gara-gara saya ibu guru itu kecewa, gara-gara saya ibu itu sedih. Jadi anak tadi memiliki rasa kecewa, rasa sedih, rasa bersalah terhadap gurunya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu penghukum. Jadi seorang guru tadi langsung dia menjas anak tadi, langsung kena hukuman. Saya lagi ya saya tadi. Kemudian ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah itu sebagai posisi guru kita sebagai teman. Kita rangkul tadi strategi kita. Jangan menggunakan kata-kata yang menyakiti
hatinya. Itu akan berbekas, akan diingat selamanya. Kita kalau bisa sebagai teman dulu, kita ngomong bagus-bagus, ngomong kita baik-baik. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Iya, itu ada di posisi guru pemantau. Gurunya mantau dia. Nah, supaya mendapatkan stiker bintang, jadi anak-anak semangat ya, mau dia melakukan sesuatu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, itu sebagai pengukur. Nah, materi yang terakhir, segitiga restitusi. Ya, siapa yang mau berpendapat apa itu segitiga restitusi? Ibu, ayo Bu Nurbaini. Bu Nurbaini? Bosan untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Iya, betul sekali. Ada lagi yang lain? Tidak ya? Oh iya, Bu Nilawati? Proses kolaboratif yang menghasilkan untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Iya, berkolaborasi untuk menghasilkan permasalahan masalah ya. Oke, di sini saya akan bacakan. Jadi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan contoh kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuannya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut ulasan 2004. Nah, ini dia yang namanya segitiga restitusi. Oke, jadi segitiga restitusi. Yang namanya segitiga berarti bentuknya itu segitiga. Berarti juga ada tiga. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kata-katanya seperti ini. Baik, Bapak kira apa yang kamu lakukan sebenarnya juga pernah Bapak lakukan. Bapak juga pernah tidak bersungguh-sungguh dalam belajar. Namun tentunya kalau kita berbuat salah harus kita perbaiki. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contoh kata-katanya, apa alasan kamu melakukan yang tidak baik tersebut? Jadi mencari alasannya. Kemudian adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan atau memenuhi apa yang kamu butuhkan? Jadi tanya alasannya. Jadi itu seperti itu. Jadi seorang guru harus bisa menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kata-kata seperti ini. Baik, kalau kamu sudah tahu bahwa itu salah, selanjutnya Bapak ingin tahu, kalau kamu ingin menjadi orang yang seperti itu terus atau tidak? Apakah kamu sudah punya bayangan nanti kamu ingin menjadi seperti apa? Bagaimana komitmen kamu untuk mewujudkan keinginan kamu itu? Kemudian, rencana apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki cara belajarmu di semester genap ini? Jadi kita sebagai guru, kita akan menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah kita di kelas. Ya ibu-ibu ya, kita nanti akan belajar bersama-sama bagaimana kita cara menyelesaikan masalah di kelas kita. Kita tidak boleh menghukum anak, itu akan berbekas pada diri anak tersebut. Jadi kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Nah, di sini saya sudah buat ada contoh kasus. Kemarin saya sudah melakukan wawancara dengan anak, sudah buat studi kasus sama dari saya. Di sini contohnya pada saat pergantian jam pelajaran agama, sebagai murid-murid ada yang sedang menulis soal di PR di papan tulis. Tiba-tiba ada murid yang bernama Disha mengambil paksa pulpen yang sedang digunakan oleh Mesila, dan terjadilah pertengkaran antara Mesila dan Disha. Mesila marah, kemudian dia sampai mendobrak mejanya.
perhatikan. Maaf ya, sinyalnya masih lama ya Ibu ya. Maaf ya, Ibu sinyalnya lama. Oke, keadaannya ada lagi agak lemah, jadi saya jelaskan lagi sedikit. Nah, itu kasus saya di kelas. Jadi apabila kita dapat pengaduan kita di kelas ya suka ada anak tiba-tiba ada yang nakal. Jadi kita tidak boleh langsung marahi dulu. Kita tanya dulu alasannya apa, mengapa dia melakukan itu. Kita tanya baik-baik, ya kan? Kita stabilkan dulu keyakinannya. Kemudian yang kedua kita harus melakukan validasi tindakan yang salah, karena kita yakini bahwa setiap manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti kita pernah melakukan kesalahan kita. Jadi gitu, kita kasih motivasi anak, jangan langsung kita hukum, jangan langsung kita marah, tidak boleh ngadir harus seperti itu, jangan. Kita harus bisa menggunakan kata-kata yang baik supaya membangun rasa percaya diri murid tersebut. Kemudian terakhir baru keyakinan, nah kita harus bisa menguatkannya. Jadi kira-kira keyakinan apa yang kamu langgar? Jadi anak-anak mau memperbaikinya. Jadi seperti itu. Nah ini sudah masuk kesimpulan ya. Jadi menurut saya budaya positif itu sangat penting kita terapkan untuk menciptakan lingkungan yang positif, tertib dan aman. Apakah ibu ada yang ingin bertanya? Ya Bu, tanya Bu. Oke, boleh. Mengapa kita perlu menerapkan disiplin positif? Oke, terima kasih pertanyaannya Ibu Mandayani.
apa? Kita perlu menerapkan budaya positif bagi lingkungan sekolah kita. Itu sangat perlu. Karena kita sebagai seorang guru pendidik, kita itu harus bisa membiasakan kebiasaan yang baik, sikap-sikap yang baik, sikap-sikap positif yang baik. Contohnya pertama yaitu membudayakan 5S, salam, senyum, sapa, sopan, santun. Itu contoh kebiasaan budaya positif yang kita terapkan di sekolah kita saat ini. Guru-guru telah datang yang pikir salaman sama anak, itu termasuk contoh menerapkan budaya positif di sekolah kita. Jadi apabila kita sudah selalu menerapkan budaya positif di sekolah kita, maka lingkungan sekolah kita menjadi positif. Anak-anak memiliki karakter yang baik dan kemudian suasana belajar menjadi aman, nyaman, tentram, dan menyenangkan. Dan terwujudnya juga visi misi sekolah kita. Oke, terima kasih ya pertanyaannya ya Bu Yani. Nah, sudah selesai. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Dewan Guru semuanya yang sudah mau berkolaborasi saya pada hari ini tentang diseminasi. Saya ucapkan apabila saya ada kesalahan, tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SD Negeri Jambu Labu, nama saya Muhammad Nasir SPD. Menanggapi diseminasi yang dilakukan oleh guru saya, yaitu Saudari Nilawati SPD dengan Saudari Dewi Erikawati mengenai diseminasi disiplin positif. Saya menanggapi di sini dalam hal tersebut sangat bermanfaat untuk guru-guru saya dalam hal memotivasi, kemudian untuk satuan pendidikan, juga untuk warga sekolah bagi anak-anak. Manfaatnya yaitu untuk menerapkan disiplin pada diri sendiri, untuk tepat waktu, dan seterusnya untuk kebaikan sekolah kita. Juga dalam hal ini saya menanggapi apa yang dilakukan oleh mereka berdua sangat mendorong dan memberikan inspirasi kepada guru saya yang belum mengikuti guru penggerak. Oleh karena itu saya sangat mendukung untuk guru-guru yang lain agar segera bisa mendaftarkan diri menjadi peserta CGP Angkatan ke-12 tahun 2024. Saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.